sebut budak Baklawi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya menilai, bolehlah. Sudut pandang saya itu justru beliau itu sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Semakin hari semakin ramai polemik nasab. Malah kelihatannya ini kita semakin terpojok, Mbak Idham. Dr. Ali Jum'ah ya membela habaib. Kemudian Gus Kausar juga semakin lantang beliau untuk, bahkan beliau siap untuk menjadi budaknya habaib Ba'alwi begitu, Mbak Idham. Saya pusing ini, Mbak Idham. Ini kalau keyakinan saya masih kekeh ya, bahwa Habib memang bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi, tetapi banyak ulama-ulama ini kok yang membela. Ini gimana? Ini memang saya yang salah atau memang gimana nih, Mbak Idham, yang lebih cemerlang anunya apa? Jurusannya kan, jurusan saya kan jurusan bulat, kalau jenengan kan jurusan anu kan, Habib Bahar bin Smith. Ya ini monggo diterangkan seterang-terangnya, Mbak Idham, tentang sesuatu yang baru-baru ini muncul terhadap pembelaan para kiai-kiai dan ulama kita kepada para habaib dan mensohehkan nasab-nasab mereka. Termasuk ini juga, Mbak Idham. Saya kemarin lihat Gus Fakhrur menerjemahkan Syekh Fadil Al-Jilani, cicitnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ke-25 atau 27 itu loh. Nah ini juga membela ini, mentasheh nasabnya habaib. Akankah kita gentar kemudian berbalik arah sementara keyakinan kita masih belum tergoyahkan? Bagaimana, Mbak Idham? Monggo, Mbak Idham. Panjenengan sini saja. Jangan, saya mau ngerokok aja. Mau ngecek kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya itu sangat mudah sekali dijawab, Pak Wahib. Oh ya? Ya, sangat mudah sekali dijawab. Nggak perlu mikir panjang lebar saya menjawab begitu. Dan otomatis karena mudah dijawab, maka hati saya tidak gentar sama sekali untuk mengatakan Ba'alwi itu bukan dzurriyyah Nabi. Kenapa ulama-ulama dunia seperti Syekh Ali Jum'ah, terus Syekh Fadil Al-Jilani masih menganggap bahwa Ba'alawi itu cucu Rasulullah? Ya gampang, jawabannya mudah sekali bagi saya. Kenapa? Kenapa? Karena ulama-ulama sebelum muncul Kiai Imad memang begitu, rata-rata kan taunya Ba'alawi itu cucu Rasulullah, itu yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh Kiai Imad kan belum ada sebelumnya, iya kan? Ada kan satu dua seperti Said siapa itu Audah Al-Hakili meneliti, iya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, Ba'alawi di luar negeri kan nggak kayak Ba'alawi di Indonesia. Jadi saya seyakin-yakinnya Syekh Ali Jum'ah, terus Syekh Fadil Al-Jilani itu tidak pernah bersinggungan dengan Ba'alawi. Iya kan? Saya yakin mereka itu ulama-ulama dunia tidak pernah konflik dengan Ba'alwi. Beda dengan yang ada di Indonesia. Ba'alwi yang ada di Indonesia kan beda jauh. Ba'alwi yang ada di Indonesia, satu, sudah membelokkan sejarah, dua, sudah memalsukan makam, ketiga, mereka dulu antek Belanda. Maka kita wajib wajib menelusuri ini Ba'alawi ini cucu Nabi beneran apa tidak. Kok akhirnya nggak nyambung juga? Iya, masa ada cucu Nabi kok jadi antek Belanda, kan gimana kok? Nipu. Iya, Syekh Ali Jum'ah gak bakal mikir seperti itu, karena Mesir itu nggak dijanjah Belanda, terus anteknya bukan Ba'alawi, ya beda konteks. Iya kan? Oke. Beda sekali lah. Mudah saya jawabnya kalau hal beginian lah. Terus apa lagi? Syekh Fadil Al-Jilani. Syekh Fadil Al-Jilani ya sama ya, kayak itu tadi saya Syekh Doktor Profesor Ali Jum'ah itu sama. Ya, karena terus Gus Kausar, Mbak Idham. Gus Kausar. Nah, ini yang aneh itu menurut saya itu Gus Kausar. Ini mohon maaf Gus, panjenengan itu kiai besar, Gus besar. Idolanya itu banyak karena panjenengan itu alim. Saya akui panjenengan saya ini alim. Mengidolakan Gus Kausar loh, Mbak Idham. Iya, panjenengan juga mengidolakan Gus Kausar, Abdurrahman Al-Kausar. Tapi kita lah sudah berkali-kali menyampaikan yang namanya ulama kan itu tidak maksum kan. Mungkin saja beliau itu belum mengetahui duduk permasalahan
kasus polemik nasab ini. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Nah, statementnya saja kelihatan kok beliau itu belum mengetahui apa polemik nasab ini, karena beliau mengatakan saya itu rela lah jadi budak Pahlawi itu rela. Sesekali kita dianggap budak ya bagus ya. Nah ini kan statement yang menurut saya itu lucu. Yang kedua beliau itu mengatakan saya biasa saja terhadap cibiran-cibiran orang yang masih menganggap cibiran itu sebuah apalah kendala apa-apa, itu berarti kita itu masih diliputi dengan kebodohan. Loh, dengan sendirinya panjenengan kok membahas apa namanya dianggap budak Pahlawi, itu berarti contoh panjenengan itu memang belum tentu polemik, belum paham tentang polemik nasab. Kalau paham dengan polemik nasab itu sudah nggak menganggap cibiran, iya kan? Kan aneh. Ini polemik nasab kan yang dibahas Ubaidillah itu anaknya Said Ahmad apa bukan? Itu bukan masalah istilah budak Pahlawi apa. Menurut saya Gus Kausar itu menanggapi statement budak Pahlawi itu sangat tidak pantas, terlalu remeh. Menurut saya Gus Kausar menanggapi istilah budak Pahlawi itu bagi beliau menurut saya itu terlalu remeh. Maka panjenengan itu jangan membahas itu lah, lucu lah. Panjenengan itu Gus besar, kiai besar. Jadi jangan menanggapi apa namanya istilah budak Pahlawi itu, jangan membahas itu. Maksud saya begitu. Bahaslah level yang agak tinggi sedikit, bahas ini loh Said Ahmad memang punya anak Ubaidillah. Harusnya setaraf kealimannya Gus Kausar itu bahasnya itu, maksud saya itu, jangan bahas saya nggak apa-apa dianggap budak Pahlawi nggak apa-apa. Nah ini apa-apaan? Mungkin DNA dibahas secara Nah fikih. itu DNA dibahas secara hukum fikih, DNA Rasulullah bagaimana dibahas, Said Ahmad punya anak Ubaidillah dibahas itu loh. Jangan membahas nggak apa-apa saya dianggap budak Pahlawi. Loh itu kan anak kecil menurut saya yang membahas seperti itu. Nah saya lah pantas, nggak apa-apa saya dianggap budak Kiai Imbat, nggak apa-apa. Nah itu tanggapan anak kecil begitu. Kalau Gus Kausar ya menurut saya jangan nanggepin nggak apa-apa saya budaknya Pahlawi nggak apa-apa ya, menurut saya nggak pantas lah seorang Gus besar, Kiai besar kok menanggapi hal remeh seperti itu loh. Ya nggak apa-apa, saya juga nggak apa-apa, saya juga apa nggak pernah mengatakan beliau itu budak Pahlawi. Cuma remeh loh, lucu loh sekelas beliau. Nah ini bukti bahwa mau sengalim apapun kiai kok membahas atau membela Baal, ya ujung-ujungnya seperti itu. Bukannya apa namanya menyampaikan data Ubaidillah itu anaknya Sayyid Ahmad, menyampaikan data secara DNA, malah belangkrak kemana-mana. Nggak apa-apa saya dibilang budanya Pak Alwi, saya juga enjoy saja kalau dibilang seperti itu. Justru dengan mengatakan begitu panjenengan itu sombong. Menurut saya sombong. Kenapa saya berani mengatakan Gus Kausar sombong? Karena beliau itu belum tahu duduk permasalahan polemik nasab kok sudah membahas. Nggak apa-apa saya jadi budak Pahlawi nggak apa-apa. Kan berarti sombong. Terus gini Mbak, itu masalah itu kan beliau juga agar 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 apa? memenuhi hukukul ubudiyah. Nah, ini lucu lagi. Dalil tersebut itu kan dalilnya para saleh. Para salikin. Iya, para salikin. Iya kan? Ya. Para torikoh lah. Itu memang pas sekali ketika memakai kaidah itu. Tapi kan semua dalil kan ada tempatnya loh. Loh apa hubungannya polemik nasab ini dengan dalil hukukul ubudiyah itu, apa hubungannya? Kan nggak ada hubungannya kan? Kan lucu. Iya kan? Nggak ada hubungannya. Makanya itu beliau itu seolah-olah itu menganggap dirinya itu biasa-biasa saja, nggak apa-apa disebut budak Pahlawi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya menilai, bolehlah sudut pandang saya itu justru beliau itu sombong. Karena apa sombong? Karena beliau itu kan sudah terbiasa berkutat dengan kitab. Iya kan? Seharusnya itu maulah menggali, mencari data. Ini kenapa kok Pahlawi dipermasalahkan? Pokok permasalahannya itu apa? Atau mungkin beliau sudah
sinau banyak, sudah mengisbat dengan berbagai informasi yang tidak disampaikan ke kita, Mbak Idham. Ya disampaikan, harusnya disampaikan. Iya kan? Kalau kalau beliau sudah meneliti bahwa Syed Ahmad memang punya anak bernama Ubaidillah, kok tidak menyampaikan, ini fatal lagi. Oh begitu. Ya iya, menyimpan ilmu namanya itu. Saya bukan siapa-siapa. Saya kalau dibandingkan dengan kiai-kiai itu enggak ada apa-apanya memang. Apa namanya? Apalagi dalam hal urusan ilmu nahwu sorof atau ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu fikih, ilmu tasawuf, tauhid. Saya akui saya memang enggak ada sekupu hitamnya ilmu saya dengan kiai-kiai seperti Gus Kausar dan Kiai Miftahul Ahyar dan lain sebagainya, Kiai Fahru Rozi, Habib Fahru Rozi, Habib Idrus Romli dan lain sebagainya. Saya mungkin ilmunya enggak ada apa-apanya lah. Tapi kalau urusan sejarah Wali Songo, saya sudah mengatakan berkali-kali walaupun tidak dikontenkan di YouTube. Kalau urusan sejarah Wali Songo, tidak ada satupun kiai yang saya takuti. Begitu, Mbak Idham? Iya. Urusan sejarah Wali Songo loh. Bukan urusan fikih dan lain sebagainya. Kalau fikih tasawuf saya angkat tangan, enggak. Ilmu saya jelas di bawah kiai-kiai lah. Tapi urusan sejarah Wali Songo, enggak ada satupun kiai yang saya takuti. Begitu. Diundang seminar berani nggak, Mbak Idham? Ya berani, malah seneng saya diundang. Itu. Ya. Urusannya apa? Begini loh, Gus Kausar. Kalau panjenengan, oke lah panjenengan, monggo masih meyakini bahwa Baklawi itu zuriyah Rasul, monggo. Tapi panjenengan juga harus berani edukasi ke masyarakat, karena panjenengan itu idolanya banyak. Edukasi ke masyarakat, terutama sejarah Wali Songo. Mengatakan sejarah Wali Songo itu bukan Baklawi dan lain sebagainya. Kalau memang panjenengan masih ragu Wali Songo bukan Baklawi, ya tabayun ke siapa? Ya kan, tabayun ke Kiai Imad, tabayun ke keraton dan lain sebagainya. Begitu loh. Yang namanya kiai kan tradisinya tabayun. Iya kan? Panjenengan harus memahami dua pendapatnya Baklawi bagaimana. Wali Songo mengatakan Wali Songo Baklawi, terus panjenengan datang ke keraton-keraton bagaimana ini Wali Songo Baklawi atau bukan. Terus panjenengan setelah punya informasi dari kedua belah pihak, pahami mana yang lebih sokeh. Begitu kan, iya harusnya menurut saya. Jadi kiai ya harus begitu menurut saya. Itu monggo-monggo mawon panjenengan mau meyakini apa masih cucu Rasulullah, monggo, tapi hadirkan bukti-bukti. Terus pembelokan sejarah yang sudah dibelokkan oleh Habib itu juga panjenengan harus bersuara. Iya. Nah repotnya kan begini, rata-rata kiai atau gus yang membela Baklawi pasti saya yakin gak berani membahas pembelokan sejarah pemalsuan makam. Nah ini kan aneh. Nah fatalnya itu di situ. Dan menurut saya kiai-kiai NU, gus-gus NU yang masih membela Bang Alwi, menurut saya lebih baik diam dulu. Diam. Nggak usah ikut bersuara. Kenapa nggak usah? Biarkan Baklawi yang menjawab ini. Baklawi itu urusannya dengan PWI, urusannya dengan warga Indonesia tentang pemalsuan makam, tentang pembelokan sejarah diberesi dulu. Kiai-kiai nggak usah ikut membela, gus-gus nggak usah ikut membela. Biarkan mereka itu klarifikasi, biarkan mereka itu diadili dulu. Apa jawabannya? Itu nggak usah ikut-ikut membela. Kalau ikut membela, ya begini, dikomentari sama saya jadinya. Itu. Iya, dikomentari sama curut, dikomentari sama itu. Iya, maka saya setuju dengan Kiai Mujib yang ada di Pondok Unik itu. Muhyiddin Baklawi minggir dulu, biarkan Baklawi itu menjawab itu, daripada nanti kiai besar, daripada gus-gus besar itu dilawan oleh anak-anak muda, malah nanti bisa terjadi kesenjangan sosial antara santrinya yang dikomentari dengan saya dan sebagainya, atau dengan santrinya panjenengan. Lebih baik diam, biar Baklawi yang menjawab, itu saja. Nah, ya udah itu saja menurut saya, nggak usah panjang lebar, nanti tambah salah malah saya. Oke, closing monggo sekaligus. Ya. Sekalian. Ya udah, terima kasih, mohon maaf Gus Kausar atas kelancangan saya
mengomentari panjenengan. Semoga panjenengan itu legowo, karena saya yakin panjenengan itu kan cucu daripada Syekh Jazuli Utsman, jadi punya jiwa legowo yang luas, besar begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.